biar kayak yang udah pro-pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya di sini akan sedikit mengulas mata kuliah MK Perfilman pada pertemuan di hari Rabu kemarin, yang dipresentasikan oleh teman-teman saya. Mungkin langsung saja. Judul itu lupa. Pokoknya itu untuk apa namanya? Yang pertama itu ada departemen dan pengertian sinematografi. Sinematografi adalah ilmu atau seni fotografi gerak gambar dengan merekam cahaya atau radiasi elektromagnetik lain, baik secara elektronik melalui sebuah sensor gambar atau kimiawi dengan cara bahan peka cahaya seperti stok film. Kata sinematografi diciptakan dari kata Yunani yaitu kinema yang berarti gerakan, dan grapein yang berarti untuk merekam bersama-sama, berarti gerak rekaman. Kata yang digunakan untuk merujuk pada seni proses atau pekerjaan film-film, tetapi kemudian maknanya terbatas pada fotografi film. Sinematografi merupakan perpaduan seni dan teknologi gambar yang bergerak. Departemen sinematografi merupakan departemen di dalam sebuah pembuat film yang bertanggung jawab langsung kepada proses perekaman gambar bergerak baik dari segi seni, sinematik maupun teknik. Departemen penting dalam proses pembuatan sebuah film. 6 departemen lainnya itu diantaranya: yang pertama, departemen penyutradaraan, yang kedua itu ada penulisan skenario, yang ketiga departemen produksi, terus artistik, terus suara dan editing. Adapun ciri-ciri sinematografi dalam sebuah film memiliki trifungsi film. Yang kedua itu ada konstruksi, yang ketiga itu artistik, etis, dan logis, terus persuasif. Terus adapun tahapan sinematografi, yang pertama itu tahapan pada pra-produksi, menganalisa skenario dan membangun konsep sinematografi yang terdiri dari look atau dan mood. Terus mendiskusikan konsep look dan mood bersama dengan sutradara dan penata. Artistik dan konsep dari ketiga divisi ini dileburkan menjadi konsep visual, memilih dan menentukan tim departemen kamera yang dianggap memenuhi persyaratan. Terus setelah terpilihnya tim departemen kamera, mengkoordinasi tim untuk melakukan uji coba kamera, terus lensa dan segala alat penunjang kamera yang dibutuhkan. Terus mengikuti range yang dijadwalkan oleh tim produksi guna memahami lokasi syuting, merancang floor plan untuk memahami blocking kamera dan lighting atau cahaya untuk syuting nanti. Yang kedua itu ada tahapan saat produksi. Yang pertama itu mengarahkan sudut mengambil gambar untuk menghasilkan perekaman visual sehingga tercapai kualitas teknik, artistik, dan dramatik sesuai konsep visual. Terusnya mengarahkan dan menjaga kesinambungan visual atau continuity. Memeriksa laporan kamera atau kamera report dan kesinambungan tata cahaya. Selanjutnya, mengkoordinasikan teknik perekaman visual kepada tim departemen kamera. Departemen dan pengertian artistik. Yang pertama, departemen artistik bertugas memberikan ilustrasi visual ruang dan waktu, dipimpin seorang art director. Seorang desainer produksi memiliki tugas utama
membantu sutradara untuk menentukan konsep film secara keseluruhan, baik aspek visual, suasana, konsep, warna, sound, dan segala sesuatu hasil dari film tersebut. Yang kedua itu ada pengertian artistik. Dalam film, segala sesuatu hal yang membuat sebuah film menjadi lebih berseni, itu disebutnya dengan artistik. Artistik dalam film. Terusnya, hal ini itu mencakup rancangan suatu skenario atau naskah yang berkesan, misalnya artistik digunakan untuk berbagai pertunjukan, tayangan film, dalam produksi film, yaitu merancang, mendesain, menciptakan dari sebuah naskah atau skenario yang sudah diciptakan sampai menjadi suatu agenda yang membentuk satu kesatuan yang indah dan untuk enak dilihat sekaligus dinikmati. Terus selanjutnya itu ada tugas artistik. Tugas artistik itu ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu tahap praproduksi. Tahap praproduksi adalah tahap pencarian data awal untuk menulis yang menjadi pedoman. Melakukan tahap produksi, data yang didapat kemudian dijadikan bahan untuk menentukan alur dari video campaign yang akan digunakan. Sebelum masuk ke tahap produksi, yang perlu dipersiapkan dalam perlu dipersiapkan ya adalah yang pertama storyline, terusnya storyboard dan script berdasarkan data yang sudah diperoleh. Tahap yang kedua itu ada tahap produksi. Tahap produksi atau video film dibuat dan diambil gambar. Lebih banyak awak akan direkrut pada tahap ini, seperti master property, supervisor, naskah, asisten direktor, terusnya fotografer style, editor gambar, dan editor suara. Hal ini hanya peran penting umum dalam pembuatan film. Yang pertama itu kantor produksi akan bebas untuk menciptakan perpaduan unik antara peran yang sesuai dengan berbagai tanggung jawab yang mungkin selama produksi itu. Terusnya ada fungsi artistik pasca produksi. Pasca di sini film diolah oleh editor video, bahan shoot film diedit, suara produksi dialog untuk diedit, track musik dan lagu disusun dan direkam jika sebuah film dicari memiliki skor, efek suara dirancang, suara dirancang dan dicatat. Setiap efek visual grafis komputer ditambahkan secara digital. Akhirnya semua elemen suara dicampur menjadi suatu yang utuh. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.